Pemirsa, pejabat Wali Kota Sorong Syur Siarangga APIMM akan fokus atasi stunting di tahun 2023 dan tetap fokus kendalikan inflasi yang sudah diraih, serta memperkuat ekonomi masyarakat serta bantuan sosial untuk mengatasi ancaman resesi 2023. Perhatian serius pejabat Wali Kota Syur Siarangga disampaikan menanggapi harapan Presiden Joko Widodo agar daerah juga ikut bertanggung jawab mengatasi inflasi dan ancaman resesi global 2023 sebagaimana dijelaskan dalam wawancaranya berikut ini. Pejabat Wali Kota, ini soal prestasi Kota Sorong yang membanggakan Mendagri karena dalam evaluasi inflasi secara daring diakui Kota Sorong tercatat terendah di Indonesia. Apa kiat Anda sehingga bisa dianggap berhasil oleh Mendagri? Ada beberapa langkah-langkah yang kami lakukan. Di antaranya kiat yang dilakukan adalah tim pengendali inflasi daerah Kota Sorong terus-menerus secara aktif melakukan koordinasi terhadap semua pihak, di antaranya Prokopimda, KSOP, kemudian Pelindo, statistik, dan lain-lain, terutama melakukan kunjungan lapangan kepada para distributor, penyalur barang, dan bahkan pedagang untuk tetap menjaga ritme pasokan barang dan ketersediaan barang di tengah masyarakat. Nah, kemudian juga koordinasi yang kami lakukan adalah bentuk komunikasi yang kami lakukan sebagai upaya sinergitas yang baik untuk tetap mengendalikan inflasi, karena bisa dipastikan tanpa peran semua pihak pengendali inflasi di daerah pasti tidak maksimal. Kemudian berdasarkan perintah Bapak Presiden bahwa ada 4 konsentrasi penanganan dan menjadi target pemerintah untuk harus dilaksanakan, sehingga di tingkat pemerintahan yang terbawah yaitu pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, kemiskinan ekstrim, dan penggunaan produk dalam negeri. Nah, sesungguhnya ini yang menjadi target saya selaku kepala daerah atau pejabat wali kota, untuk selalu berkonsentrasi menangani ini semua. Terbukti dengan berbagai upaya yang kami lakukan selaku tim pengendali inflasi daerah, mendapatkan reward pengendalian inflasi terendah di Indonesia yaitu 3,26% di akhir tahun, yang dilanjutkan di awal tahun di bulan Januari ini di angka 3,23%. Ini menandakan betapa konsentrasinya saya selaku penjabat wali kota Sorong untuk tetap menjaga ini semua. Kami terus mendorong upaya yang lain, diantaranya mengendalikan kemiskinan ekstrim dan dengan memanfaatkan dana baik dana APBD dan bantuan pemerintah pusat seperti dana insentif daerah untuk terus menghalau kesulitan masyarakat agar keterjangkauan dan daya beli masyarakat selalu terjaga dengan baik. Kami juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua, dengan memberikan bantuan stimulan melalui masyarakat nelayan, petani untuk pangan lokal, pasar murah, bantuan kepada masyarakat khususnya OAP dengan memberikan bantuan stimulan melalui masyarakat nelayan, juga bantuan kepada pengelola jasa angkutan, dan juga bantuan beda rumah bagi masyarakat sebagai bentuk usaha pemerintah untuk tetap menjaga inflasi dan keterjangkauan masyarakat, tetapi tetap menjaga kebutuhan mereka sebagai cara pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Kota Sorong. Nah, terkait angka stunting yang cenderung meningkat di Kota Sorong, ini adalah kejadian klasik yang ada di tengah masyarakat, yang tentunya juga menjadi target saya selaku kepala daerah dengan telah dibentuknya tim pengendalian dan penanganan stunting di Kota Sorong beberapa saat yang lalu. Adapun konsentrasi pemerintah daerah di tahun ini dalam hubungannya dengan 4 masalah di atas, tetap melakukan koordinasi dengan Prokopimda dan semua pihak yang berkepentingan agar terus menjaga upaya-upaya konkret sebagaimana apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Dan bahkan tadi pagi, sebagai bentuk keseriusan TPID, kami telah melakukan kunjungan ke pihak Pertamina untuk melakukan koordinasi terkait ketersediaan kuota BBM di tahun 2023, yang mana sebelumnya sempat mengalami penurunan, dan puji Tuhan sebagai bentuk komunikasi yang baik,
dengan beberapa mitra pemerintah di tahun 2023, kita mendapatkan kuota tambahan dari tahun sebelumnya. Kami juga sempat mempertanyakan pasokan BBM menjelang hari besar keagamaan dan Pertamina menggaransi sangat siap dan cukup untuk beberapa waktu yang akan datang. Bagaimana mengkomunikasikan dengan bawahan dan Forkopimda? Karena saya yakin keberhasilan ini butuh dukungan. Saya melakukan pertemuan dan koordinasi rapat juga dengan Pak Sekda, tetapi juga dengan pimpinan OPD, terutama tim pengendali inflasi daerah DPD Kota Sorong, dan kami terus melakukan koordinasi dan setiap 1 bulan, setiap 1 minggu mungkin sekitar 2-3 kali kami melakukan pemantauan langsung. Sehingga kita berharap bahwa apabila ada keluhan atau ada informasi terkait dengan ada kenaikan harga barang, kami langsung melakukan intervensi dan koordinasi, terutama biasanya misalnya kami ke beberapa distributor terkait dengan minyak kita beberapa waktu lalu, ada harga yang dijual sampai 17.000 per liter, kami langsung datangi para distributornya, karena itu minyak kita itu adalah subsidi dari pemerintah dan harganya itu per liter 14.000. Kami langsung menanyakan dan sudah diklarifikasi, dan terus kami mengecek dari pihak Bulog bahkan juga distributor. Beberapa waktu yang lalu kami mengecek ketika kelangkaan daripada minyak kita, ternyata baru juga didatangkan masuk dibongkar 3 kontainer dan langsung di drop baik di Bulog maupun ke distributor. Hal ini tetap kita terus menjaga supaya kalau Kota Sorong kita bisa mampu untuk mengendalikan inflasi, baik yang seperti kemarin di akhir tahun 2022 bisa di 3,26% dan Januari 2023 bisa di 3,23%. Kita harus bekerja sama untuk terus menjaga kalau inflasi nanti di Februari bisa kita mampu mengendalikan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan reward, bisa mendapatkan bonus dari Menteri Keuangan, sehingga dana DID bisa kita dapat lagi, peroleh lagi. Sebagai pejabat yang diharapkan dapat menstabilkan pemerintahan berjalan efektif dan lingkungan politik tetap stabil, karena kita telah berada di tahun politik. Apa yang menjadi konsentrasi Anda di tahun 2023? Kita tahu bersama bahwa di 2024 sudah masuk di Februari pemilu presiden, pemilu legislatif di Februari 2024, dan nantinya November itu pemilihan kepala daerah. Situasi politik boleh ya ranahnya, tetapi untuk bagaimana upaya untuk tetap menjaga ekonomi, menjaga stabilitas terutama untuk menjaga pasokan daripada komoditi yang ada, tetap kita terus lakukan, karena ini yang merupakan satu poin penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Arahan 8 poin yang disampaikan itu pertama adalah inflasi. Satu itu, karena ini yang ditakutkan oleh seluruh negara-negara di dunia. Karena bicara inflasi, bicara tentang masalah kampung tengah, ini masalah perut. Jadi tetap kita jaga. Kota Sorong ini kota jasa, kota industri, kota perdagangan. Ya, jadi suplai barang itu tetap terjaga. Makanya kita tentunya harus menjaga koordinasi komunikasi dengan kabupaten yang ada baik di Provinsi Papua Barat Daya maupun dari luar, bentuk kerjasama kita. Karena suplai barang tentunya masuk juga dari kabupaten, masuk ke sini bisa seperti sayur mayur dan sebagainya. Dan ini tetap kita harus jaga, sehingga kita tetap menjaga untuk daya beli masyarakat ini tetap bisa stabil, harga tetap terkendali, dan ketersediaan stok juga cukup, sehingga ya walaupun situasi politik jalan, tetapi situasi kondisi ekonomi tetap juga bisa stabil. Karena tidak akan terjadi panik buying, ya, orang akan mengalami panik, kemudian karena ketersediaan yang terbatas atau kurang, itu akhirnya akan menimbulkan kepanikan. Nah, ini kita selalu memberikan wanti-wanti juga kepada para distributor untuk jangan sampai melakukan penimbunan. Penjabat Wali Kota Sorong, Sior Serangga,
Terima kasih Anda telah berbagi di CWM News. Terima kasih, Bung Poli.